Salam, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja Asia. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Lestari Putri Gule, saya semester 5 dan dosen saya Bapak Arman Warumu MTH. Arti sejarah gereja Asia. Definisi secara umum, sejarah gereja Asia adalah orang-orang Asia yang dipanggil oleh Allah melalui kabar Injil Yesus Kristus untuk menjadikan pengikut Yesus Kristus. Definisi secara periodik, sejarah gereja Asia adalah orang-orang Asia di luar pengaruh kebudayaan Yunani Romawi yang percayakan kepada Yesus Kristus pada periode abad pertama sampai abad ke-14. Sejarah gereja modern adalah respon orang-orang Asia terhadap panggilan Allah melalui berita Injil Yesus Kristus yang disampaikan pada misionaris dari gereja abad ke-14 sampai 17. Sejarah gereja Asia sejak tahun 1950 adalah sudah kemampuan gereja Asia berteologi dalam konteks Asia. B. Makna sejarah gereja Asia. Ada banyak makna, tetapi dalam materi ini hanya 3 ditemukan. Belajar sejarah gereja Asia menolong kita untuk memahami respon orang-orang Asia maupun orang-orang Eropa terhadap panggilan Allah Yesus Kristus yang dinyatakan di Asia pada masa lampau. Belajar sejarah gereja Asia menolong kita untuk memahami karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya Asia pada masa lampau. Ketiga, panggilan Allah dan respon terhadap panggilan itu akan terus dialami orang percaya pada sepanjang zaman. Perbedaan sejarah gereja Asia dan Eropa. Untuk mengerti sejarah gereja Asia secara umum, perlu diinsafi hal berikut. Perkembangan gereja dalam wilayah Romawi dimulai dari Yerusalem ke arah barat sebelum tahun 313 atau 380 mengalami berbagai hambatan atau rintangan. Namun gereja terus berkembang agama negara di wilayah Kekaisaran Romawi. Kedua, Romawi pun tidak ada agama negara, tetapi di Persia ada agama Zoroaster yang tahun 226 telah dijadikan sebagai agama negara Persia pada tahun 650. Kemudian terdapat pula agama-agama yang lain seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Keempat, agama-agama tersebut di beberapa wilayah Asia dijadikan sebagai agama tinggi yang mempunyai daya tahan terhadap agama Kristen, sedangkan Eropa, agama-agama yang ada adalah agama suku. Jadi, pada mulanya di Asia, agama, kebudayaan, dan negara merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan serta mempunyai kesadaran atau harga diri yang sangat besar sehingga gereja sulit menerobosnya. Akibat rintangan tersebut, gereja Asia di luar wilayah Romawi menjadi agama golongan minoritas kecuali Mesopotamia Utara dan beberapa daerah lainnya. Sedangkan gereja dalam Kekaisaran Romawi menjadi agama mayoritas setelah tahun 313 sampai dan 380. Jadi perkembangan gereja di wilayah Romawi seperti Persia, Tiongkok, India, Arabia, serta daerah Asia lainnya adalah agama Kristen menjadi agama golongan minoritas. Bagian D. Masa periodisasi sejarah gereja Asia. Zaman sejarah gereja Asia lama dapat dibagi dalam beberapa periode. 1. Sebelum kedatangan Islam, artinya di bawah Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Persia. Kedua, zaman gereja di bawah kekuasaan Islam, yaitu 1. Zaman Vasco da Gama, periode PI oleh orang-orang Barat dan Eropa tahun 1500 sampai 1947 dibagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 atau yang menjadi garis pembagi dalam sejarah gereja Protestan ialah pencerahan atau pietisme, kebangunan rohani. Dalam sejarah misi gereja Katolik, pencerahan pembangunan gereja Katolik dalam abad ke-19 atau tahun 1500 atau 1800 dan kedua sesudah tahun 1800. Sejarah gereja Asia lama sampai kedatangan Islam abad 1 sampai ke-3. A. Pengertian lama dalam istilah gereja Asia lama.
Membedakan gereja di Asia pada zaman pertama abad 1 sampai 14 dengan gereja yang lain sesudah sebagai hasil perkabaran Injil orang-orang barat, yaitu zaman Portugis, lahirnya VOC, dan Belanda di beberapa wilayah Asia yang sempat dikuasai, dijajah oleh bangsa Eropa pada 15 sampai 19. Kedua, wilayah Asia di mana pengaruh kebudayaan Yunani, Romawi, atau Helenistis tidaklah dominan, atau wilayah-wilayah Asia yang tidak dipengaruhi kebudayaan Helenisme. Sedangkan dalam sejarah gereja barat yang lazimnya dipandang atau disebut sebagai sejarah gereja umum atau am, sebutan lama itu hanya dipakai untuk mensifatkan periode sampai sekitar abad ke-6 sampai atau 590, atau sering disebut dengan gereja mula-mula atau gereja lama. Masuk kita dalam pembagian periode sampai kedatangan Islam. Van den End mengatakan adalah agak sulit untuk membagi periode pada abad 1 sampai 14 dengan cara memuaskan. Dari sudut pandang yang dimaksud itu macam-macam, yakni perluasan gereja abad 1 sampai 7, perkembangan ajaran gereja abad 1 sampai 7, berhubungan gereja dengan negara abad 1 sampai 7, dan seterusnya. Dengan demikian, maka pembahasan tentang pembagian periode sampai kedatangan Islam didasarkan pada satu patokan dari kesekian patokan yang didasarkan pada sudut positif, yaitu gereja di bawah kekuasaan kerajaan Partia yang kemudian diganti menjadi Persia, gereja di bawah kekuasaan khalifat Arab Islam, dan gereja di bawah kekuasaan kekaisaran Tiongkok. C. Perluasan gereja Asia abad 1 dan 7. Awal berdirinya gereja dimulai dari Yerusalem. Dan dari Yerusalem, gereja mulai perkembangan ke berbagai wilayah. Ada wilayah yang dikuasai Kekaisaran Romawi, ada pula wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia, Tiongkok, dan seterusnya. Kekristenan lahir di tempat perjumpaan antara timur dan barat, yakni Yerusalem. Dari Yerusalemlah Yesus mengutus murid-muridnya menjadi saksi Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Akibat pemberitaan Injil itu, maka kita menyaksikan dalam Kisah Para Rasul bahwa banyak orang, baik itu Yahudi maupun orang-orang kafir, percaya kepada Yesus karena perkabaran Injil yang diperintahkan. Injil tersebut mulailah gereja di Antiokhia. Gereja di Antiokhia kemudian menjadi gereja misioner untuk bangsa-bangsa kafir di bagian barat maupun timur. Tetapi riwayat PI dalam ayat-ayat lebih menunjukkan ke arah barat Antiokhia dan tidak menyinggung tentang PI ke arah timur selatan. Perluasan dan perkembangan gereja Asia Barat pada abad-abad sebelum Masehi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, yakni politis secara kekuasaan wilayah. Timur adalah bagian kekuasaan politik kerajaan Persia. Kerajaan ini sering berperang dan kekaisaran Romawi. Kedua, kebudayaan. Kebudayaan daerah timur berbeda dengan kebudayaan kerajaan kekaisaran Romawi Timur. Pengaruh kebudayaan kuat di Persia adalah kebudayaan Persia dan sisa-sisa kebudayaan Babilonia kuno yang kuat menolak kebudayaan Helenisme. Ketiga, bahasa. Bahasa yang dipakai di wilayah timur berbeda dengan bahasa yang dipakai Kekaisaran Romawi Timur. Dengan kata lain, wilayah timur tidak menggunakan bahasa Yunani sebagaimana yang dipergunakan gereja dalam Kekaisaran Romawi Timur. Di daerah perbatasan antara Persia dan Palestina serta Syria dipakai bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab atau Syria. 4. Agama. Di wilayah timur terdapat banyak agama negeri, misalnya di Persia. Tahun 226, agama Zoroaster dijadikan menjadi agama negara Persia. Jadi, perbedaan dengan politik, kebudayaan, bahasa, dan agama di wilayah timur dan barat menjadi kendala atau rintangan PI ke wilayah timur. PI ke wilayah timur. PI melalui jemaat Yahudi yang hidup berserakan atau di Persia
keturunan orang Yahudi yang dibuang Babel. Orang Yahudi pada abad pertama dijadikan sebagai batu loncatan atau jembatan perkembangan Injil di Persia. Orang-orang Yahudi selalu memelihara hubungan persaudaraan yang erat dengan sesama orang Yahudi tanpa memperlihatkan barasnya dan keberadaan mereka. Di PI dengan memakai bahasa Arab, bahasa inilah telah dipakai sebagai bahasa sehari-hari di seluruh Mesopotamia dan bahasa ini juga dapat dipakai oleh orang-orang Yahudi. Daerah kafir di Irak Utara memberi peluang kepada orang-orang Kristen, mula-mula di Antioquia yang berbahasa Arab, sehingga dapat diberitakan Injil di sana dan dijadikan daerah tersebut Mesopotamia Utara sebagai pangkalan PI untuk menjangkau daerah timur lain sejak abad kedua. Melalui jalan laut ke Asia Selatan, PI ke Asia yaitu ke India dan Tiongkok melalui jalan laut atau Laut Merah ke India. Perluasan dan pertumbuhan gereja di Persia dan beberapa wilayah Asia tersebut di luar Kekaisaran Romawi. Orang-orang yang kembali ke Persia setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, jemaat-jemaat Yahudi dijadikan sebagai jembatan penginjilan untuk daerah timur termasuk Persia. Seseorang dari angkatan tersudah para rasul yaitu Addai menjadi rasul Mesopotamia di tahun 99 Masehi. Lalu Addai mengangkat seorang di Arabia yaitu Pakuida, anak seorang budak milik iman Zoroaster, dan Pakuida langsung percaya sehingga dia melarikan diri dari rumah dan dibaptis menjadi Kristen. Pada tahun 104 Addai menabiskan Pakuida menjadi uskup pertama di Adiabene. Sekitar tahun 225 gereja Kristen sudah mempunyai pusat yang kuat di Mesopotamia Utara dan terdapat pula jemaat-jemaat Mesopotamia Selatan, Arabia, Timur Laut atau Qatar dan Selatan di seluruh Iran. Di wilayah ini jumlah orang Kristen bertumbuh secara berangsur-angsur sampai abad 7. Kira-kira tahun 1040 Gubernur Adiabene dibaptis oleh uskup Ishaq. Menyebarkan Injil ke desa-desa sehingga para imam Zoroaster marah. Pada tahun 160 uskup Abraham pergi ke Ctesiphon, ibu kota Persia, untuk memohon agar Kaisar Persia mengeluarkan edik melarang penyiksaan Kristen oleh orang iman Zoroaster. Uskup Abraham tidak berhasil diterima karena Kaisar sedang mempersiapkan perang terhadap Roma. Jadi orang Kristen menjadi lemah imannya sebagai murtad karena mengalami penghambatan meskipun gereja dihambat di Persia. Namun pada tahun 225 sudah ada lebih dari 20 uskup di Persia. Pada masa penghambatan di wilayah Kekaisaran Romawi, banyak orang Kristen mengungsi ke Persia dan disambut baik oleh pemerintahan Persia. Memiliki sikap tidak berlindung gereja. Gereja menghadapi tantangan sebagai berikut: penghambatan di bawah Kekaisaran Persia beragama Zoroaster. Tahun 225 provinsi Persia memberontak melawan Kekaisaran Partia dan dalam tempo 1 tahun seluruh wilayah Partia oleh Persia. Pada tahun 226 agama Zoroaster dijadikan sebagai agama negara Persia. 313 Kekaisaran Romawi musuh Kekaisaran Persia menjadikan Kristen, dan tahun 315 mengirim surat kepada Kaisar supaya orang-orang Kristen dilindungi oleh Kaisar Persia. Namun ditanggapi negatif oleh Persia karena dianggap orang Kristen sebagai mata-mata Roma di Persia. Akibat itulah posisi orang Kristen menjadi sulit. Orang Kristen Persia menghadapi penganiayaan selama 40 tahun, yaitu mulai tahun 339 sampai 379. Pemerintahan Persia memusnahkan seluruh gedung gereja dan merampas harta bendanya.
Kedua, pengakuan negara atau Persia terhadap gereja. Tuhan adalah pengatur sejarah. Dia mengizinkan gereja di Persia mengalami tantangan-tantangan dalam waktu yang relatif lama, yaitu selama 40 tahun. Tuhan mengizinkan umatnya atau gereja di Persia mengalami masa-masa suram. Pemerintahan Persia mengenai gereja, namun kita meyakini bahwa tidak selamanya Tuhan mengizinkan umatnya menderita, tetapi ada saatnya Tuhan mengizinkan umatnya mengalami masa-masa atau kelegaan atau kedamaian atau penganiayaan dihentikan. Hal ini jelas dalam pengakuan negara terhadap negara Persia. 3. Usaha pemimpin gereja Persia melepaskan diri dari kecurigaan negara atau Persia terhadap posisi gereja dalam hubungan dengan Kekaisaran Romawi. 1. Kehadiran gereja Persia sering dicurigai sebagai agen rahasia Kekaisaran Romawi. Kedua, meskipun gereja dianiaya tetapi terus berkembang. Perkembangan gereja di Persia paling berhasil di antara golongan masyarakat berbahasa Syria, terutama pedagang dan orang yang mempunyai keterampilan. F. Pertikaian teologi tentang psikologi. Kristologi Antiochia yang diwakili oleh Nestorius mewakili ciri tersendiri dengan beberapa penekanan. 1. Menekankan tabiat kemanusiaan Yesus, namun keilahian Yesus tetap dipertahankan. Kedua, menafsirkan riwayat manusia Yesus dalam 4 Injil secara harfiah. Ketiga, corak tafsir Antiochia adalah penafsiran literal. Keempat, kesatuan kedua tabiat Kristus digambarkan sebagai Sang Logos yang diam dalam daging Allah seperti Allah berdiam dalam bait Allah. Keempat, kelebihan Kristologi Antiochia adalah perhatiannya pada kemanusiaan Yesus Kristus. Dan kelima, kekurangan atau menurut para ahli adalah uraian tentang kesatuan dari kedua tabiat Yesus itu. Keenam, ajaran Nestorius menimbulkan kesan seolah-olah Yesus berkepribadian dua, yaitu adanya 2 juru selamat. Pertikaian kristologi di Asia Barat, yaitu 1. Pertikaian tersebut membuka jalan bagi agama Islam untuk melakukan gereja di berbagai tempat di Timur Tengah. Kedua, sulit menentukan kristologi mana yang paling benar, apakah kristologi Antiochia atau Alexandria. Berkesimpulan bahwa perluasan gereja di Antiochia ke beberapa wilayah timur, khususnya wilayah Persia, belum menjadi mayoritas, tetapi gereja menjadi kelompok persekutuan yang sah dalam pemerintahan Persia yang beragam Zoroaster. G. Lahirnya Islam. Data tanggal sejarah lahir dan perkembangan Islam. 1. Muhammad lahir tahun 570. Kedua, tahun 615, pengungsian kaum muslimin 1. Ketiga, tahun 622, Muhammad mengungsi Yathrib atau Madinah. Keempat, tahun 630, Muhammad kembali ke Mekah. 5. Tahun 632, Muhammad wafat. 6. Tahun 633, mulailah ekspansi Islam ke Syria, Palestina, Mesir, dan daerah-daerah lain di bawah khalifah sebagai berikut. Khalifah Abu Bakar 632 sampai 634, Khalifah Umar ibn al-Khattab, Khalifah Utsman ibn Affan, Khalifah Ali ibn Talib. Berakhir pada masa 4 khalifah pertama, Islam kemudian dikembangkan melalui 1. Masa pemerintahan dinasti Umayyah 661 sampai 750. Kedua, kemerosotan posisi orang-orang Kristen dalam pemerintahan Islam. Ketiga, perjanjian antara Islam dan Kristen. Sekarang masuk dalam India. Sejarah gereja di India sebelum tahun 1400 sampai 1500 dihubungkan dengan gereja Mathoma. Berdirinya gereja tersebut berdasarkan kisah para rasul
Thomas. Setelah hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, maka 12 rasul membuang undi untuk menentukan kemana setiap rasul diutus untuk memberitakan Injil. Rasul Thomas mendapatkan tugas mengabarkan Injil di India. Rasul Thomas tidak bersedia ke India sehingga Tuhan mengatur agar Thomas dijual kepada pedagang dari India namanya Haban yang datang ke Yerusalem untuk mencari tukang kayu. Di sana Thomas disuruh membangun istana untuk Raja Gunapar. Tetapi uang yang diberikan kepada Thomas diberikannya kepada orang miskin. Thomas berkata kepada Gunapar bahwa ia sedang membangun istana di surga untuknya. Akan tetapi Raja Gunapar tidak sependapat dan tidak menerima apa yang dikatakan oleh Thomas, sehingga ia marah dan memenjarakan Thomas. Namun karena beberapa tanda mujizat yang dilakukan Thomas, maka Raja bersama adiknya Gad menerima 3 tanda materi, yaitu urapan minyak, baptisan, dan penjamuan kudus. Selanjutnya, Thomas ditembak mati di India ketika ia memberitakan Injil di salah satu wilayah di India. Cina adalah negeri yang luas. 2 abad sebelum Kristen, negeri ini sudah menjadi sangat kuat menganut Konghucu yang didirikan oleh Xin Huangdi. Kedua, pengenalan agama Kristen ke Cina dimulai dari gereja Nestorian yang memiliki pengaruh Injil dan Suria ke Cina dan Mongolia ke India karena dipacu oleh pesatnya jalur perdagangan yang menyebar ke wilayah-wilayah Asia Tengah, yaitu wilayah yang huni oleh para penyembahan berhala. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa saat kekristenan tiba di Cina telah ada 2 agama yang besar di sana, yaitu agama Konghucu sebagai agama Cina dan agama Buddha yang masuk dari India. Begitu masuknya agama Kristen di Cina, maka kedua agama ini sekaligus sebagai tantangan penyebar Injil di Cina. Tahun 1950, Gereja Protestan di Cina menghadapi suatu pergumulan yang berat dengan pemerintahan Cina yang komunis. Pada tahun itu, Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai, memanggil 40 tokoh Kristen untuk menyusun sebuah manifesto Kristen. Edessa, di antara 2 negara besar, Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Partia, terletak beberapa negara kecil yang berjuang dengan payah untuk mempertahankan kedudukan mereka sebagai negara merdeka. Kota Urfa atau di Irak sekarang adalah lanjutan kota Edessa yang sekarang berbatasan dengan timur Turki. Sebelah utara adalah Syria dan kota Damaskus, Gunung Ararat. Makna terpenting dari perkembangan gereja di Edessa. Edessa adalah kerajaan Kristen pertama di Asia. Di Edessa pertama sekali diterjemahkan kitab PB dari bahasa aslinya Yunani ke dalam bahasa Syria, dan pada saat itu Syria adalah pengantar di seluruh wilayah Persia. Kesimpulan dari perjalanan sejarah gereja dapat terlihat bahwa untuk bertahan dari situasi yang saat ini penuh dengan penghambatan yang sangat sulit. Penghambatan tidak hanya datang dari agama-agama pendatang yang terlihat kurang memiliki sikap toleransi dan sering mendiskriminasi terhadap datang dari dalam diri gereja sendiri, misalnya lewat perbedaan sudut pandang teologi atau lewat keegoisan diri dari para tertinggi gereja yang merasa paling benar dan berkuasa. Dan hal ini masih kita rasakan masa kini. Padahal jika sikap toleransi antara umat beragama bisa terjalin dengan baik, tentunya berbagai penghambatan yang bersifat diskriminasi tersebut tidak perlu terjadi dan dapat dihindari. Untuk penghambatan dalam diri gereja juga saat ini masih dapat terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa masih ada di antara hamba Tuhan yang dalam hal ini pelayan-pelayan gereja yang justru saling berselisihan paham, bahkan menganggap bahwa ajaran darinya lah yang paling benar. Melihat hal itu, tidak
jarang menjadi pencerahan atau perpecahan, bahkan timbul sebuah permusuhan dalam diri gereja di masa kini. Dapat dilihat dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10-17. Sebaiknya bisa menjadi renungan bagi gereja masa kini agar tidak terjadi perpecahan, yang apalagi bila hal itu terjadi karena pelayanan gereja yang seharusnya menjadi panutan bagi jemaat. Sekian, terima kasih dari penjelasan sejarah gereja pada saat ini. Shalom.